Setelah menjalani awal musim yang luar biasa, di mana hasil terburuk bagi Aprilia hanyalah finish di posisi kedua pada balapan hari Minggu, sangat sulit dipercaya melihat performa mereka merosot tajam. Hanya berselang 7 hari setelah merayakan keberhasilan bersejarah menyapu bersih posisi podium 1, 2, 3 di Grand Prix Prancis, rentetan podium Aprilia harus terhenti secara mendadak di Grand Prix Catalunya. Sirkuit Catalunya sebenarnya merupakan trek yang ramah bagi motor RSGP karena kelincahan motor tersebut sangat membantu di atas aspal sirkuit yang minim cengkeraman. Aprilia awalnya terlihat tetap kompetitif pada hari Jumat meskipun Jorge Martin mengalami kecelakaan parah di sesi latihan bebas pertama, serta jatuh untuk kedua kalinya di akhir sesi latihan yang membuatnya harus melewati babak kualifikasi pertama. Di sisi lain, pembalap tim Trackhouse Ai Augura juga gagal langsung menembus kualifikasi utama. Sementara itu, sang pemuncak klasemen Marco Bezzecchi sempat menunjukkan ritme balap jarak jauh yang menjanjikan, meskipun ia belum sepenuhnya puas dengan pengaturan motornya. Namun, situasi tidak kunjung membaik bagi Aprilia. Meski berhasil lolos dari Q1, Martin kembali terjatuh untuk ketiga kalinya dan harus puas start dari posisi ke-9. Nasib serupa menimpa Bezzecchi yang ikut terjatuh pada sesi perebutan posisi start terdepan sehingga terlempar ke urutan ke-12. Pada sesi balapan jarak pendek atau sprint, Bezzecchi hanya mampu mengamankan 1 poin setelah posisinya di urutan ke-8 direbut oleh Augura yang melakukan aksi impresif dari posisi start ke-18. Martin kembali mengalami kecelakaan saat berada di posisi 6 besar. Alhasil, Raul Fernandez menjadi satu-satunya tumpuan Aprilia dengan finish di posisi ke-4 setelah kehilangan peluang podium di menit-menit akhir karena disalip oleh Fabio Di Giannantonio dari tim VR46. Hasil akhir balapan hari Minggu menempatkan Bezzecchi di posisi ke-4. Namun angka tersebut tidak menggambarkan situasi balapan yang sebenarnya, di mana Bezzecchi sempat terlempar dari posisi 10 besar sebelum bendera merah pertama berkibar akibat kecelakaan mengerikan yang menimpa Alex Marquez pada putaran ke-12 di trek lurus belakang. Posisi keempat yang diraih Bezzecchi merupakan keuntungan dari penalti yang diterima pembalap lain. Pertama, akibat hukuman bagi Ai Augura yang menabrak Pedro Acosta di putaran terakhir pada balapan yang sempat diulang untuk ketiga kalinya setelah insiden susulan Johan Zarco. Kedua, karena Joan Mir yang awalnya finish kedua harus terkena penalti pemotongan waktu akibat pelanggaran tekanan ban. Hasil akhir untuk pembalap Aprilia lainnya mencatat Augura finish di posisi ke-8 dan Raul Fernandez di posisi ke-17 akibat penalti tekanan ban serta insiden senggolan di awal balapan dengan Martin. Sementara itu, Martin sendiri dianggap tidak finish, meskipun sempat mendirikan motornya kembali dan menyentuh garis finish. Keberuntungan Bezzecchi di Barcelona sangat terlihat. Ia yang semula terancam kehilangan posisi puncak klasemen dari Martin, justru berhasil memperlebar keunggulan poinnya dari 2 poin menjadi 15 poin. Meski demikian, ada penyesalan karena ia tampil kurang maksimal sejak sesi sprint. Kemenangan ganda Martin di Le Mans sebelumnya diakui telah memberikan tekanan besar bagi Bezzecchi. Rentetan 5 kemenangan beruntun Bezzecchi di awal musim seolah langsung terlupakan oleh peningkatan rasa percaya diri Martin di atas motor RSGP. Sejak awal sesi Barcelona, Martin memang tampil sangat agresif hingga melewati batas maksimalnya. Usai sesi sprint, Martin mengakui bahwa kecelakaan yang dialaminya terjadi karena ia masih dalam proses beradaptasi dan mencari batas maksimal dari motor Aprilia, terutama di lintasan dengan tingkat cengkeraman rendah seperti Barcelona. Di sisi lain, Bezzecchi memang tidak pernah memiliki rekam jejak yang bagus di Barcelona. Akhir pekan ini menjadi momen yang sulit baginya karena meskipun ia memulai hari Jumat dengan cukup baik, performa dan kecepatannya cenderung stagnan, sementara para pesaingnya terus berkembang menjadi lebih cepat. Bagi Aprilia dan Bezzecchi, hasil buruk di Barcelona ini diharapkan hanya menjadi sebuah pengecualian karena pada dasarnya, motor mereka tetap kompetitif. Bezzecchi sendiri belum pernah lagi merasakan podium di sirkuit ini sejak masih membalap di kelas Moto3 pada tahun 2018. Sepanjang balapan sepanjang 12 putaran pada hari Minggu, kecepatan Bezzecchi tertinggal lebih dari 0,3 detik per putaran dari sang pemenang Fabio Di Giannantonio yang bahkan membalap dalam kondisi cedera tangan. Keberhasilan Marco Bezzecchi memperlebar keunggulan di puncak klasemen merupakan sebuah keberuntungan besar. Namun ia tidak bisa terus mengandalkan keberuntungan tersebut jika tidak segera menemukan penyebab hilangnya kecepatan balapnya sepanjang akhir pekan di Barcelona. Meskipun kondisi lintasan yang tidak biasa bisa dijadikan alasan, motor RSGP dan Bezzecchi sendiri sebenarnya sudah membuktikan bahwa hal itu bukan masalah pada awal musim ini. Hasil akhir yang diraih Bezzecchi menjadi satu-satunya kabar baik bagi Aprilia. Di sisi lain, 5 kecelakaan yang dialami Jorge Martin menjadi pukulan telak yang mengembalikan mereka ke realitas setelah performa hebat di Le Mans. Begitu pula dengan hasil kualifikasi Ai Augura yang mengecewakan,
serta hukuman penalti yang diterimanya akibat menabrak Pedro Acosta pada putaran terakhir balapan utama. Meskipun kecelakaan kelima Martin sepanjang akhir pekan bukan murni kesalahannya, insiden tersebut memicu titik kritis dalam perebutan gelar juara dunia. Saat ini, Aprilia sedang menghadapi situasi internal yang rumit. Dari jajaran pembalap mereka saat ini, hanya Bezzecchi yang dipastikan bertahan untuk musim depan. Martin dan Ogura akan pindah ke Yamaha, sedangkan Raul Fernandez masih harus berjuang demi mengamankan masa depannya. Peluang Fernandez untuk mempertahankan kursinya di tim Trackhouse juga semakin berat menyusul kabar hengkangnya sang bos Davide Brivio pada akhir tahun. CEO Aprilia Massimo Rivola sebelumnya sudah menegaskan tidak akan menerapkan strategi tim order untuk para pembalap pabrikannya. Kebijakan tersebut kini akan semakin sulit diterapkan di lapangan. Meskipun Raul Fernandez lolos dari hukuman atas insiden tabrakan dengan Martin di awal balapan, peluangnya untuk memperebutkan podium terbuang sia-sia. Padahal ia merupakan pembalap Aprilia dengan performa terbaik akhir pekan itu. Tindakan Fernandez dinilai ceroboh, terutama karena dilakukan terhadap sesama pembalap Aprilia. Namun manuver agresifnya tersebut dinilai bisa dimaklumi mengingat situasi kontraknya yang belum aman untuk musim 2027. Insiden ini sempat membuat Rivola sangat marah, hingga kamera menangkap pemendirinya sedang meluapkan kekesalan kepada Brivio di jalur pit. Reaksi awal Martin setelah kecelakaan juga menjadi sorotan. Rasa frustrasinya memuncak hingga ia sempat mendorong manajer tim Paolo Bonora saat kembali ke dalam garasi. Walaupun Martin pada akhirnya menyampaikan permohonan maaf secara terbuka, alasan dibalik tindakan agresif tersebut masih belum jelas. Rentetan kejadian ini menjadi peringatan keras bagi Aprilia bahwa mengelola situasi sebagai penantang gelar juara dunia jauh lebih sulit dari yang mereka bayangkan. Dan mereka perlu berbenah dalam manajemen tim untuk mengantisipasi konflik di masa depan. Situasi ini semakin krusial mengingat Fabio Di Giannantonio kini hanya tertinggal 26 poin dari Bezzecchi di klasemen sementara. Ditambah lagi dengan jadwal balapan berikutnya yang akan berlangsung di sirkuit-sirkuit yang sangat cocok dengan karakter motor Ducati. Meskipun Ducati belum tampil sedominan yang diperkirakan pada musim ini, Di Giannantonio muncul sebagai pembalap mereka yang paling konsisten. Kemenangannya pada hari Minggu kemarin membuktikan bahwa membalap tim VR46 tersebut sudah sangat nyaman mengendarai motor GP26 yang terus mengumpulkan poin penting, sehingga ia mulai diperhitungkan sebagai salah satu penantang gelar juara. Hal lain yang mengkhawatirkan bagi Aprilia adalah kegagalan mereka untuk memanfaatkan momentum absennya Marc Marquez demi memperlebar jarak poin secara maksimal. Marquez datang ke Barcelona dengan ketertinggalan 71 poin dan akhir pekan ini ditutup dengan selisih yang hanya memperlebar menjadi 85 poin. Padahal jika Bezzecchi mampu meraih poin penuh, jarak tersebut bisa membengkak hingga 108 poin. Hingga kini, pihak Ducati belum memberikan kepastian kapan Marquez akan kembali membalap. Namun mengingat performa apiknya di awal musim diraih saat menahan sakit akibat masalah saraf, Marquez diyakini akan kembali dengan level yang jauh lebih tinggi setelah fisiknya pulih total. Selisih 85 poin memang masih sangat besar, tetapi jarak tersebut sangat mungkin dikejar jika Aprilia kembali melakukan kesalahan-kesalahan sendiri pada akhir pekan buruk mereka berikutnya.